Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu tarian perang. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang kuat dan memotivasi kita, yaitu tarian perang. Ketika kita berbicara tentang perang, secara spiritual kita akan melihat bagaimana kita sebagai orang percaya yang terlibat dalam pertempuran rohani. Pertempuran ini melibatkan perjuangan melawan kejahatan, ketidakadilan, godaan, dan segala kekuatan kegelapan yang akan mencoba untuk menghalangi kita dari menaati kehendak Tuhan. Jadi gini, dalam setiap aspek kehidupan kita dapat belajar satu hal. Ini adalah salah satu peperangan akhir zaman, di mana salah satu nanti akan ada peperangan Harmagedon, yaitu pertempuran terakhir, di mana salah satunya nanti Yesus akan datang ke dalam dunia, akan memerintah bersama-sama dalam satu kerajaan 1000 tahun damai. Nah, dari situ iblis, kuasa jahat, dikalahkan oleh pertempuran bersama dengan Yesus. Kita diajak sama Tuhan untuk memasuki era-era akhir zaman ini. Kita diajak untuk semakin melekat kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya di dalam momen-momen tertentu Tuhan mengajak kita, menggiring kita untuk sama-sama melakukan kehendak Tuhan dan rencananya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia harus terlibat dalam rencana Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Poin pertama, persiapan perang. Sebagaimana prajurit yang mempersiapkan dirinya sebelum pertempuran, kita sebagai orang percaya juga perlu mempersiapkan diri kita secara rohani. Hal ini juga meliputi tentang berdoa, merenungkan firman Tuhan, memperkuat iman, dan memperbarui komitmen kita untuk mengikuti Kristus. Hal ini meliputi apa? Doa. Saya jelaskan kenapa waktu peperangan terakhir ini, Harmagedon ini, harus kita secara rohani harus melayani dalam doa. Karena apa? Kekuatan doa yang mendorong kita untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita dan merenungkan firman Tuhan. Seperti Yosua bilang, bagaimana? Seperti Yosua bilang di kitabnya Yosua 1 ayat 8, dikatakan bahwa jangan lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam, tetapi renungkanlah firman itu, dan apapun yang Anda kerjakan dapat berhasil dan beruntung. Nah, ini loh, waktu-waktu kita menyongsong hari-hari ke depan ini, kita harus memperkuat hidup kita, bergantung penuh ke dalam kuasa Tuhan, supaya hidupmu dituntun oleh kuasa Roh Kudus menuju sebuah kesempurnaan dalam hidup. Memperkuat iman kita supaya tetap terus memiliki intimacy with God, encounter with God terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani,
juga mengalami satu momen, yaitu masa kekeringan rohani. Nah, kekeringan rohani juga menimbulkan satu spirit di mana kuasa si jahat itu mencobai kita. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, berjuang mati-matian demi kerajaan sorga, kita pasti selamat. Makanya kita perlu hidup dalam hadirat Tuhan, supaya hadirat Tuhan itu nyata. Dari apa? Sikap kemurnian hati itu perlu, saudara. Supaya apa? Hidupmu itu diperlengkapi, ditopang oleh kuasa dari Roh Kudus, kuasanya Tuhan. Dan memperbarui komitmen kita. Kita harus mau memperbarui komitmen kita untuk sama-sama berjuang melekat kepada Kristus. Begitu. Poin kedua, senjata rohani. Dalam peperangan rohani, senjata kita adalah senjata rohani yang diberikan oleh Tuhan. Senjata ini adalah doa, kekuatan doa, firman Tuhan, iman, kasih, kebenaran, dan Roh Kudus. Dengan senjata inilah kita dapat menghadapi musuh-musuh rohani dengan kekuatan dan keyakinan. Maksudnya gimana sih? Dengan doa kita dapat mengandalkan Tuhan dan melalui kebenaran firman Tuhan. Inilah iman kita harus di-recharge, dicas kembali supaya mengalami sebuah kasih kehidupan yang selalu melekat kepada Tuhan. Iman dan kasih itu adalah salah satu kunci di mana hidup kita selalu mau melekat kepada Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui apa? Hidup kita. Hidup kita harus memancarkan sebuah kasih. Aura kita harus memancarkan aura positif di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya hidupmu itu hidup yang benar di mata Tuhan. Kebenaran dan Roh Kudus. Itulah yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah standar yang Tuhan izinkan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan melalui kekuatan Roh Kudus dan keyakinan kita untuk sama-sama mau melekat kepada Tuhan, di mana hidup ini harus tetap melekat kepada Kristus. Saya lanjutkan poin yang ketiga, memperjuangkan kemenangan. Tarian perang yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah tarian kemenangan, yang didasari kepada keyakinan bahwa Allah telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Meskipun ada pertempuran dan rintangan, kita yakin bahwa Allah selalu bersama dengan kita dan memberikan sebuah kemenangan atas segala situasi. Yuk kita baca di dalam 1 Korintus 10 ya, ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan mengizinkan kita melalui setiap proses di dalam setiap aspek kehidupan kita itu, supaya apa? Tuhan menuntun umatnya untuk menuju sebuah kemenangan. Kita harus memperjuangkan
kemenangan itu dengan melewati setiap aspek kehidupan kita. Maksudnya apa? Setiap proses yang Tuhan izinkan ke dalam diri kita supaya kita terus mau bergantung sama Tuhan. Tidak mengandalkan manusia, tetapi hidup menurut Taurat Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena itulah hidup kita harus tetap bergantung penuh ke dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita menemukan sukacita. Kita tidak perlu bergantung kepada manusia. Kita tidak perlu bergantung pada manusia. Tetapi harus 100%, 1000% bergantung kepada hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhanlah yang menuntun umat percaya masuk kepada satu momen jalan kemenangan. 2 Korintus 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kalau kita tetap bergantung di dalam Kristus, kita akan memperoleh satu proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menuntun umatnya menuju sebuah jalan kepastian, jalan kemenangan. Makanya kita harus mempunyai mentalitas pemenang di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya apa? Hidupmu akan terus diproses sama Tuhan. Kamu akan menerima sebuah surprise, kejutan yang tak terduga dari Tuhan, supaya hidupmu itu hiduplah sederhana, saudara, supaya hidupmu itu bisa mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam setiap aspek kehidupan kita, agar apa? Hidupmu itu menjadi hidup yang bermanfaat. Maka Tuhan itu ingin bahwa umat percaya itu dapat berhasil sampai kekekalan, karena Tuhan ingin memproses umatnya pelan-pelan supaya dia mengerti bahwa rencana Tuhan itu rencana yang terbaik dalam hidupnya. Dan Tuhan akan selalu memberikan jalan kemenangan. Makanya kita harus mempunyai mentalitas pemenang supaya hidupmu bisa mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dan menggarap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, poin yang keempat, kesatuan dalam pertempuran. Dalam tarian perang rohani, penting untuk diperhatikan kesatuan dalam tubuh Kristen, kekristenan, bersatu dan mendukung satu sama lain dalam perjuangan rohani adalah kunci untuk mencapai kemenangan. Mari sejahterakan saudara-saudari kita di sekitar kita dalam perjalanan rohani ini. Maksudnya ada kesatuan hati, unity, di mana kita harus bersatu hati. Intimacy with God. Dalam kesatuan hati ada satu porsi, double portion, urapan ganda itu terjadi atas kehidupan kita, supaya apa? Ada kesatuan hati. Dalam kesatuan hati ini kita dapat hidup kita itu menjadi hidup yang berkemenangan. Adanya kesatuan hati, kita bisa mencapai kemenangan dan mencapai sebuah standar
yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Dengan berani dan penuh keyakinan kita melangkahkan kaki ke medan perang rohani, menari dengan keberanian dan keteguhan hati dalam iman kita kepada Kristus. Mari kita melibatkan diri kita dalam tarian perang ini dengan tekun, semangat, dan yakin bahwa Kristus selalu menyertai kita dan memberikan kita kemenangan yang pasti. Saya tambahkan gini, pokoknya senjata rohani itu pada dasarnya fokusnya adalah kebenaran firman Tuhan, dan hidupmu harus tunduk kepada otoritas tertinggi ke dalam hadirat Tuhan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, adanya kesatuan hati, unity in Christ, dalam peperangan rohani. Ya, nanti suatu saat kita akan memasuki era-era itu, tetapi percayalah dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan terus menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tercatat di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B. Ajarlah mereka dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan senantiasa menuntun umatnya sampai pada kesudahan zaman. Demi apa? Supaya umat percaya itu dapat selamat sampai kekekalan dan berkeadaan baik-baik. Itu. Demikian saudara. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.